Misionaris maksa banget, hati-hati hai umat Islam. Kita lihat terlebih dahulu videonya. Karena keselamatan hanya adalah Yesus. Betul. Ini orang sakit. Islam tidak ada keselamatan. Om, saya kenapa betul sakit? Minta tolong kita keluar saja. Saya mau keluar. Apa maksa di sini? Tidak ada maksa kan saya anaknya. Saya tidak ada. Minta tolong kita keluar saja. Saya minta dengan sopan ini om kita keluar saja. Marcel, bawa keluar. Ini aku Tuhan Yesus. Bawa keluar, Hah? Marcel. Hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Iya. Hah? Tidak ada jalan lain. Tidak ada. Seperti dipaksa. Maksa om. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada Apa seorang tidak pun. bisa? Tidak ada seorang pun sampai ke surga. Kita mau saya minta tolong keluar dengan baik-baik atau saya usir? Keluar. Baik, sahabat Asik Ngaji, ini viral di media sosial. Jadi kalau misalkan kita melihat dari gambar tersebut ada 4 orang ya, dan 1 orang yang memvideo di dalam sebuah ruangan yang sederhana. Di bagian tengah bawahnya itu ada tampak seseorang yang sedang berbaring sakit di tempat tidur, kemudian diselimuti kain berwarna merah. Nah, kemudian di sisi kirinya ada seorang perempuan tampak yang begitu sangat dekat dan menyentuh orang yang sedang sakit berbaring itu. Dan memang orang itu adalah anak perempuan dari ibu yang sedang sakit itu. Nah, kemudian ada yang di sebelah kanannya itu seseorang yang memaksa ibu ini agar keluar daripada Islam, agar masuk ke dalam Kristen, percaya kepada Yesus. Bahkan tadi perkataannya begitu sangat jelas terdengar bahwa dalam Islam tidak ada keselamatan, seperti itu kalau bilang. Nah, di sisi kanannya ya ada semacam misionaris begitu ya. Kemudian ada seorang anak juga di sana yang sedang memegang HP. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya, kita lihat sekali lagi dengan seksama, kita akan mendengarkan bagaimana pernyataan misionaris ini mengajak kepada ibu ini yang sedang berbaring sakit agar masuk ke dalam agama di luar Islam, atau dalam kata lain meninggalkan agama Islam. Ini hemat kami sangat ngeri ya ikhwah. Baik, kita dengar dengan seksama dan kita akan reaksi bagaimana isi dari videonya. Silakan ya ikhwah. Karena keselamatan hanya adalah Yesus. Betul. Islam tidak ada keselamatan. Minta tolong kita keluar saja. Saya mau keluar. Apa maksa di sini? Apa hak Anda di sini? Tidak ada maksa kan saya anaknya. Saya tidak ada. Tidak ada. Minta tolong kita keluar saja. Saya minta dengan sopan ini om kita keluar saja. Marcel, bawa keluar. Ini aku Tuhan Yesus. Bawa keluar, Hah? Marcel. Hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Iya. Hah? Tidak ada jalan lain. Tidak ada. Tuhan Yesus bilang Apa maksa om? akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada Apa seorang pun. tidak bisa? Tidak ada seorang pun sampai ke surga. Kita mau saya minta tolong keluar dengan baik-baik atau saya usir? Keluar. Subhanallah, subhanallah. Ini hemat kami sangat-sangat miris ya ikhwah. Sangat-sangat miris. Dan ini sungguh tidak pantas ya ikhwah. Karena ini seorang yang sedang sakit, yang butuh ketenangan, butuh kenyamanan, tetapi di sana ada tekanan. Tekanan apa? Tentunya tekanan batin. Diajak agar yang sedang sakit ini keluar dari Islam. Bahkan tadi terdengar secara jelas, di Islam itu tidak ada keselamatan. Nah, tadi entah ini pendeta atau misionaris, yang jelas ini mengajak agar meninggalkan agama Islam. Nah, di sini orang yang sedang sakit itu tentunya butuh sebuah ketenangan, bukan tekanan batin agar kemudian pindah keyakinan dan memanfaatkan kelemahan seseorang saat dia sedang tidak berdaya. Itu adalah perbuatan yang sangat rendah, tidak beretika, kemudian tidak bermoral. Nah, kita lihat di sini, untungnya anaknya itu yang merawat ibunya, yang sayang kepada ibunya, yang cinta kepada ibunya, menghalau pernyataan atau perkataan dari misionaris tersebut ya ikhwah. Kata anak ini, Anda keluar saja karena tidak ada hak Anda di sini. Sedangkan ibu ini sudah muslim dan beredar luas di media sosial, katanya ibu ini menjadi mu'alaf yang sebelumnya di agama di luar Islam. Kemudian ibu ini menjadi mu'alaf. Qadarullah, ibu ini sakit, datanglah seseorang yang mengajak agar keluar daripada Islam. Di dalam Islam itu sudah sangat jelas ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan memeluk agama. Nah, ini non muslim ini justru mengajak seseorang sedang dalam keadaan lemah, sedang dalam keadaan sakit, yang seharusnya diberikan kenyamanan, ketenangan, malah ini dipaksa agar keluar dari Islam. Bahkan tadi dikatakan di dalam Islam itu tidak ada keselamatan. Bayangkan ikhwah, orang yang tidak tahu Islam,
orang yang tidak paham Islam kemudian mengatakan di dalam Islam tidak ada keselamatan. Nauzubillah min dzalik. Wahai siapapun Anda, apakah Anda pendeta atau misionaris, siapapun Anda, yang jelas Anda mengajak kepada saudari muslimah kami agar keluar daripada Islam, itu perbuatan yang tercela. Ketahuilah bahwa dalam Islam itu sudah sangat jelas konsep keselamatannya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan bukan hanya 1-2 ayat, tetapi puluhan ayat yang tersebar di dalam Al-Qur'anul Karim keselamatan bagi Islam, keselamatan bagi orang yang beriman. Yang pertama, kami tunjukkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Tentunya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Allah. Dan Allah nyatakan bagi orang yang beriman itu, humul warithuna alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang tersebut oleh Allah akan dipastikan masuk ke dalam surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan dengan sangat tegas, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang kafir, baik dari golongan ahli kitab ataupun dari luar ahli kitab, mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam dan abadi di dalamnya. Tetapi lihatlah bagi orang yang beriman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika, mereka itu khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia. Kemudian mereka itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surganya Allah abadi di dalamnya. Bukankah keselamatan itu adalah masuk ke dalam surga dan nyaman, tentram, adem di dalamnya? Maka orang yang beriman, orang yang Islam akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bahkan kalau misalkan kita melihat dari hadis-hadis Nabi SAW, bertebaran hadis Nabi bagi orang yang Islam, bagi orang yang beriman masuk ke dalam surga. Kata Nabi, aslim taslam, berislamlah kalian agar kalian selamat. Bahkan kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan kita beriman kepada nabinya Allah, maka dakhala al-jannah, dipastikan akan masuk ke dalam surga. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an, bahkan dalam hadis Nabi SAW, orang yang beriman, orang muslim dimasukkan, dipastikan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada seorang non-muslim yang tidak paham Islam, yang tidak mengerti Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, mengatakan Islam tidak memiliki keselamatan. Na'udzubillah min dalik. Wahai saudari muslimku yang sedang dalam keadaan sakit, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda sangat beruntung masuk ke dalam agama yang Allah ridhoi. Innad dina 'indallahil Islam. Bahkan kata Allah dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan muslim, agar engkau beruntung, agar engkau mendapatkan keselamatan, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua percaya kepada nabi-nabinya Allah sebagai jalan kebenaran, bukan sebagai Tuhan. Nabi-nabinya Allah seperti Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, mereka adalah jalan kebenaran agar kita sampai kepada Allah, agar kita sampai ke dalam surganya Allah. Bukan kemudian nabinya kita sembah, bukan kemudian nabinya kita sujudi untuk beribadah kepadanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tetapi yang jelas, kita percaya kepada nabi-nabinya Allah, termasuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah jalan kebenaran agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagai Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Di sini kami tidak marah, tetapi kami sangat prihatin dengan kejadian seperti ini. Hentikan cara-cara kotor seperti ini. Hargailah kemanusiaan. Biarkan setiap manusia beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, termasuk seorang muslimah yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Biarkan mereka beriman, biarkan mereka beribadah sesuai dengan syariat Islam menuntunnya. Jangan sampai ketika kaum muslimah atau saudara kami yang sedang sakit lemah seperti itu, Anda datang mengetuk ke rumah-rumahnya, kemudian mendatanginya agar keluar daripada ajaran yang sejatinya, yang kemudian sekarang diikuti dan di dalamnya sudah mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda datang agar keluar daripada Islam, agar keluar daripada agama yang sejatinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini perbuatan yang hemat kami sangat-sangat tercela, ikhwafillah, di mana orang yang sakit butuh dukungan agar orang tersebut mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Ini justru malah
mendapatkan tekanan batin, diberikan syubhatan di dalamnya, mengatakan bahwa dalam Islam tidak ada keselamatan katanya. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Baik ya ikhwah, kita ulang sekali lagi videonya dan kita lihat dan kita dengarkan dengan secara seksama ya ikhwah. Karena keselamatan hanya dalam Yesus. Betul. Islam tidak ada keselamatan. Om, saya kenapa bertengkar? Minta tolong kita keluar saja. Satu keluar. Apa maksudnya di sini? Tidak ada kata kan saya anaknya. Saya Tidak anaknya. tidak Minta tolong kita keluar saja. Saya minta dengan sopan ini om kita keluar saja. Marcel, bawa keluar. Ini aku Tuhan Yesus. Bawa keluar, Hah? Marcel. Hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Tidak. Hah? Tidak ada jalan lain. Tidak ada. Tuhan Yesus bilang, Apa kata om? aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada Apa seorang kata pun. bisa? Tidak ada seorang pun sampai ke surga. Kita mau saya minta tolong keluar dengan baik-baik atau saya usir? Keluar. Ini kami sangat mengapresiasi ya kepada anak dari ibu ini yang sedang sakit itu. Subhanallah, pembelaannya kepada orang tuanya begitu hebat, luar biasa. Dan sepertinya anaknya ini adalah seorang muslimah juga ya ikhwah. Kemudian menghalau dengan begitu sangat hebat. Dan kami apresiasi, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kesabaran kepada keluarga ibu ini, kesabaran, ketawakalan, dan semoga Allah sembuhkan ibunya yang sedang sakit. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kita semua bersaudara, maka tentu kita harus saling membantu. Minimal kita mendoakan agar ibu ini diberikan kesembuhan dan diberikan ketawakalan, ketakwaan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami apresiasi begitu sangat hebat Anda mengurus ibu tercinta yang sedang sakit, kemudian ada gangguan-gangguan dari luar, kemudian Anda dengan berani, dengan gagah menghalangi non-muslim itu untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang di luar Islam itu. Dan hemat kami ini sangat luar biasa. Hemat kami ini harus diapresiasi apabila dengan mengatakan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah balas atas kebaikan yang Anda lakukan begitu ya. Dan ternyata Bapak sepuh ini ya, non muslim yang mengajak kepada agar masuk ke dalam Kristen itu tidak mau keluar ya, tidak mau keluar sehingga orang ini masih tetap di sana. Kemudian orang ini mengajak dan mohon maaf ya, merendahkan Islam dengan mengatakan di dalam Islam tidak ada keselamatan. Padahal bertebaran banyak ayat dalam Al-Quran tentang keselamatan di dalam Islam. Kenapa pendeta ini, misionaris ini, kalau misalkan dia pendeta ya, atau misalkan dia misionaris, kita katakan orang ini misionaris karena punya misi agar seseorang masuk ke dalam agamanya begitu ya. Kenapa misionaris ini bisa mengatakan bahwa di dalam Islam tidak ada keselamatan? Karena misionaris ini adalah seorang yang naif, yang awam. Sehingga mungkin orang ini belajar kepada pendeta, belajar kepada para pembenci Islam, belajar kepada orang-orang yang membuat syubhat. Ya, boleh jadi misalkan belajar kepada Saipudin, atau belajar kepada Edi Sidabutar, atau belajar kepada Sob Piatul ya, dan sebagainya yang benci kepada Islam, maka orang ini tidak bisa objektif sehingga kebenaran yang jelas di depan mata, banyak ayat, kandungan ayat dalam Al-Quran tentang keselamatan, mereka tidak bisa memandangnya dengan benar, mereka tidak bisa melihatnya dengan akal sehatnya. Padahal jelas banyak ayat dalam Al-Quran yang mengkonfirmasi bahwa umat Islam akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya melalui kita percaya kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja, berikut kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah jalan kebenaran sehingga kita sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, alhamdulillah di sini yang pertama kami sampaikan apresiasi kepada anak dan ibu ini yang sedang sakit. Anda sudah melakukan hal yang benar dan Allah mudah-mudahan berikan balasan kepada Anda. Yang kedua, kami mendoakan dan kita semua umat Islam mendoakan kepada ibu yang sedang sakit ini, semoga ibu diberikan ketenangan, kenyamanan, diberikan kesabaran, ketawakalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sakit ibu menjadi kafarat terhadap dosa-dosa yang kemudian selama ini dilakukan dan Allah gantikan dengan kesembuhan dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagi misionaris ini yang mengajak kepada keluar Islam, maka Anda bertobat, Anda jangan lakukan hal yang naif seperti itu. Biarkan seorang yang sudah ada di dalam ajaran Islam, dalam syariat Islam, mereka beribadah sesuai dengan syariat Islam. Jangan Anda memanfaatkan kelemahan ibu ini yang sedang sakit, yang kemudian harusnya Anda mendukung dengan kenyamanan, ketenangan, justru yang ada malah tekanan batin dan sebagainya. Dan
Terima kasih kepada yang mengupload video juga. Karena dengan upload video ini sehingga kita bisa mengetahui ternyata masih ada non-muslim yang mengajak agar keluar daripada Islam dengan hal-hal yang semacam ini. Semoga hal ini sekali lagi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan kita bisa lebih hati-hati ke depannya. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak manfaatnya. Jika bermanfaat silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.